Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami dapat bersama-sama menyatukan hati untuk masuk di dalam ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir, ibadah kami berkenan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom, puji Tuhan. Kita dapat bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan bagi kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa di masa yang tidak mudah ini kita tetap dapat bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami memuji Engkau. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga di dalam segala keadaan Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau juga memberikan kepada kami untuk dapat beribadah sekalipun lewat online, dan kami dapat tetap bersama-sama memuji Tuhan, dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau memakai hamba-Mu untuk berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya berasal dari hati-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk semua yang mendengar. Biarlah kasih karunia dari Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap pendengar untuk dapat menerjemahkan firman ini ke dalam setiap orang, dan Engkau memberi kuasa kepada setiap kami agar dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana supaya di masa yang tidak mudah ini, di masa pandemi, di mana kita mendengar ada banyak sekali kesulitan, kesusahan, banyak orang yang kehilangan saudara-saudara yang kekasih, banyak kesulitan juga di dalam hal ekonomi. Tetapi bagaimana kita dapat menjadi berkat di hidup yang singkat ini. Saya katakan singkat karena akhir-akhir ini begitu sering berita-berita tentang meninggalnya saudara-saudara, teman-teman, famili. Bahkan ada saudara saya yang baru saja sehari sebelumnya dia menulis di dalam web keluarga, apa kabar? Dan kemudian keesokan harinya diberitakan sudah dipanggil Tuhan. Dan ada banyak pasti cerita-cerita yang semacam ini untuk menyadarkan kita bahwa hidup ini memang sangat singkat. Tapi marilah kita belajar bagaimana dalam hidup yang singkat ini kita bisa hidup maksimal, menjadi penyembah Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Kita melihat di dalam pembacaan kita dari 1 Petrus 1 ayat 13. Kita baca dari ayat 13 sampai 24. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Dua hal, yaitu kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati
dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian pembacaan kita. Pembacaan yang cukup panjang, tetapi mari kita melihat apa yang akan kita renungkan, khususnya ada pada ayat pasal 1 ayat 24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Pada saat ini kita sering mendengar ada banyak orang-orang yang meninggal karena COVID. Dan kebanyakan mereka mendapat perlakuan yang sama, entah itu orang kaya atau orang miskin, orang berpangkat atau tidak, semua dimakamkan dengan protokol sesuai dengan COVID-19. Kita melihat ada banyak kesedihan dari para keluarga yang ditinggalkan karena mereka tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk bersama-sama dengan kekasih-kekasih yang pergi. Kita melihat bahwa benar-benar sekarang ini kita sungguh menyadari bahwa benar bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput itu tumbuh hanya sebentar. Walaupun kelihatan indah, hijau, dan menyenangkan mata juga untuk dilihat, dan bunga-bunga rumput juga ada yang bagus, tetapi semua hanya sekejap. Dan ketika semua itu menjadi kering, semua hanya akan dibakar habis. Tidak ada lagi gunanya. Dan surat ini memberitahukan kepada kita bagaimana kita harus menjalani hidup yang hanya singkat, yang kita tidak tahu. Hidup ini misteri, tidak seorang pun tahu akan hari esok. Kita tidak tahu di mana kita berada besok, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama kita dan kita selalu bersama Tuhan. Saya akan kita merenungkan bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Penulisnya di dalam ayat 1 dikatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kepada siapa? Orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi ini kepada orang-orang yang seperti perantau, orang-orang yang tersebar dari Yerusalem, dari waktu itu jemaat mula-mula di Yerusalem dan mereka sudah tersebar. Dan siapakah orang-orang yang disebut ini? Mereka itu orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Di dalam ayat 2 dikatakan, mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi surat ini kepada orang-orang yang sudah percaya. Sama seperti kita adalah orang-orang yang percaya, dan kalau hari ini kita membaca ini juga seperti juga ditujukan kepada kita. Dalam ayat 5 sampai 7 dikatakan, mereka ini, orang-orang yang menerima surat ini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi semua orang-orang percaya dikatakan dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita melalui masa yang sulit, masa pandemi ini, tapi jangan khawatir karena ada kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah siapa yang bisa mengukur?
Allah berjanji Dia memelihara kita karena iman. Jadi sepanjang kita percaya, kita beriman kepada Tuhan, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Sementara kita menantikan keselamatan, tetapi kemudian dikatakan ayat berikutnya, sekalipun sudah Kristen, sudah percaya, sudah dibaptis, tetapi mereka penerima surat dan kita juga, mereka harus menghadapi penderitaan juga. Dalam ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi orang Kristen mungkin saja mengalami berbagai pencobaan sekalipun sudah mengenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Kenapa begitu? Ayat 7 mengatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Tuhan ingin mencari iman yang murni. Apakah ketika keadaan itu, ketika kita dalam sukacita, penuh bergelimang berkat-berkat Tuhan, kita penuh ucapan syukur, kita rajin memberitakan Injil, kita rajin bersekutu, kita rajin beribadah. Tapi apa yang terjadi ketika kita berada di dalam kesesakan, ketika penderitaan itu juga melanda kita, penderitaan yang melanda semua orang, melanda dunia ini juga melanda kita. Apa sikap kita? Tuhan ingin melihat kita ketika dikatakan kita berada dalam PPKM darurat, ya setengah lockdown begitulah. Tuhan ingin melihat apakah kita masih beribadah, apakah kita masih hidup kudus bagi Dia, apakah kita masih menyembah Dia, apakah kita masih mencari Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, setia berdoa, menyembah Dia dan memuji Dia, atau kita sudah berhenti dari semua itu. Ketika seseorang mengalami kesesakan, imannya dapat dilihat, kemurnian imannya dapat terlihat. Dan Tuhanlah yang melihat hati, Tuhanlah yang menguji semua itu. Kita tidak boleh saling menghakimi. Kemurnian iman kita itu dikatakan jauh lebih tinggi nilainya, dalam ayat 7, lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Manusia mengejar emas, menabung sedikit demi sedikit supaya bisa membeli emas. Tapi Tuhan tidak mencari emas, Dia menciptakan emas. Dia mencari iman yang murni. Dan biarlah saudara dan saya boleh lulus ujian iman ini. Ketika kita melalui pandemi ini, kita dapat muncul sebagai orang-orang yang imannya murni, tetap menjadi penyembah, menguduskan hidup, menguduskan diri hanya bagi Tuhan, dan tetap mengasihi sesama saudara. Di sini dikatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita melihat bahwa keadaan penerima surat ini sama seperti kita saat ini. Ada pertanyaan juga, sudah Kristen, sudah percaya Tuhan, sudah berdoa, kenapa kena COVID juga? Sekali lagi saya katakan, hidup ini misteri. Apapun yang kita alami, semua atas izin Tuhan. Dan kita percaya seperti Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu mungkin belum bisa kita lihat sekarang, tapi ada satu kepastian bahwa itu janji Tuhan dan janjinya selalu ditepati. Kita tahu sekarang, supaya kita bisa menjalani di dalam ayat 13-16 tidak akan saya baca semua, tetapi tadi kita sudah baca bahwa cara kita menjalani sekarang kita harus benar-benar waspada. Waspada supaya kita tidak terpengaruh untuk menjadi orang yang menggerutu, yang selalu atau mungkin bahkan menyalahkan Tuhan. Kita waspada supaya kita hidup berharap pada kasih karunia-Nya. Kita hidup kudus bagi Tuhan.
Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan itu, tadi sudah kita tahu bahwa itu untuk memurnikan iman kita. Mari kita pada masa seperti ini kita tetap menjadi penyembah. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh setia. Setia saat teduh, setia membaca firman-Nya, setia berdoa, dan terutama setia taat firman-Nya, taat kepada perintah Tuhan. Mintalah kuasa dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup sesuai perintah-Nya. Dikatakan bahwa perintah-Nya itu tidak berat. Itu kata Tuhan. Jangan dengarkan kata iblis atau kata orang bahwa perintah Tuhan itu berat. Karena Tuhan sanggup memberikan kuasa kepada kita. Roh Kudus memampukan kita untuk taat kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh berniat memutuskan, mendeklarasikan, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Aku mau hidup kudus bagi Tuhan. Kalau di dalam sebagai terakhir ini Matius 22 ayat 36 saya baca. Guru, ada seorang bertanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kesimpulannya, menjalani hidup yang singkat ini, pertama mengasihi Tuhan dengan segenap. Itu artinya hidup khusus, hidup kudus bagi Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup hanya bagi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara taat kepada perintahnya, seperti Yohanes 14 ayat 21. Itu cara mengasihi Tuhan. Waktu kita, pikiran, kekuatan, tenaga, daya cipta, kreativitas, kita berikan hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesombongan diri pribadi. Dan jangan lupa menjadi penyembahnya setiap hari. Setelah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu saya katakan hidup menjadi berkat bagi sesama. Kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Dengan apa yang kita miliki, kita mengusahakan kebaikan bagi sesama kita. Kita tidak selalu harus menjadi berkat itu tidak harus selalu dengan materi. Kita bisa menjadi berkat dengan cara memberi perhatian, cara mendengarkan keluh kesah atau mungkin isi hati orang, atau mendoakan, menguatkan hati, menghibur, memberi semangat pada orang yang sedang susah. Kita bisa membangun, membagikan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Dan ada banyak lagi cara-cara di mana kita bisa menjadi berkat. Sekalipun hidup kita di masa sesak, tetaplah hidup kudus bagi Tuhan. Tetaplah jadi penyembahnya. Tetaplah hidup menjadi berkat bagi orang lain. Supaya sehingga bila hidup kita berakhir kapan saja, kita sudah mengakhirinya dengan baik. Kita dapat finishing well, mengakhiri dengan baik untuk Tuhan, untuk kemuliaan-Nya yang sudah memberikan hidup bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih bahwa kami telah dilahirkan dan Engkau menghadirkan kami di bumi ini. Terima kasih karena kami juga telah dilahirkan kembali, diciptakan kembali menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Terima kasih karena kami boleh mengenal Engkau dan mengenal firman-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati kami. Tolonglah kami dengan semua berkat-berkat yang kami alami, yang kami miliki, baik itu pengalaman, baik itu harta benda, baik itu kemampuan, talenta,
karunia. Biarlah kami boleh memakai semua itu untuk memuliakan nama-Mu dan juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini juga untuk pemerintah kami di dalam penanganan pandemi. Kiranya Tuhan menolong Presiden dan semua jajarannya dan semua jajaran pemerintahan sampai yang paling bawah. Tuhan, tolonglah supaya mereka dapat melaksanakan untuk mengatasi pandemi ini, dan Tuhan memberikan hikmat cara untuk dapat segera mengatasi pandemi yang terjadi di Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, juga gereja-gereja yang di Indonesia, yang saat ini ada banyak gereja yang tidak dapat mengadakan ibadah di gedung gereja bersama-sama. Tuhan, tolonglah Tuhan bahwa kendala ini janganlah menjadi satu penyebab di mana kami tidak bertumbuh. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan bergerak, yang akan beracara di dalam setiap gereja-gereja, sehingga sekalipun di dalam keadaan seperti ini, di dalam PPKM darurat, kami tetap bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Kami berdoa Tuhan, kesulitan-kesulitan yang terjadi, Tuhan kiranya memberi jalan keluar kepada kami semua. Dan juga lewat kesulitan-kesulitan terjadi lebih mengasihi seorang dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, biarlah pertolongan dari Tuhan segera datang untuk kami semua. Kami menyerahkan doa kami hanya kepadamu, biarlah Tuhan Engkau akan menyempurnakannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku
Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, dan semua kegiatan Tuhan Yesus memberkati saudara, baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap dimanapun saudara berada, semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya akan menginformasikan beberapa kegiatan di gereja. Meskipun saat ini kita masih beribadah online, tetapi kita harus tetap semangat dalam membangun iman kita. Bagi saudara yang belum dan ingin tergabung dalam DNA, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan bagi saudara yang belum dan ingin bergabung dalam ABA, Ayo Baca Alkitab, dan AHA, Ayo Hafal Ayat, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay melalui nomor akun di bawah ini. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mengingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!